Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Sebentar kami mau membuka firman-Mu, kami mau membaca dan juga mau merenungkannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami mampu memahami dengan baik dan melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa hari ini kita mungkin merasakan cemas dan khawatir. Wabah virus corona belum bisa diatasi dengan baik, tapi kita sudah melihat bahwa situasi di negara kita menjadi ricuh dan penuh dengan keributan. Banyak demonstrasi di berbagai kota yang menjurus pada kekerasan dan kerusuhan. Entah berapa banyak kerugian yang harus ditanggung untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas umum yang sudah dirusak dan dibakar oleh para pendemo. Mereka yang berdemo menganggap bahwa pemerintah menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenang. Mereka menganggap bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dipandang sebagai bentuk penindasan, penyalahgunaan kuasa yang sewenang-wenang terhadap para pekerja dan buruh. Ini patut dilawan oleh para pendemo, kata mereka begitu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kekuasaan, seringkali kita menghubungkannya dengan pemerintah atau dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Ya, padahal tidak selalu demikian. Sebab dimanapun kita bisa menemukan praktik-praktik kekuasaan. Di pasar contohnya, antara pedagang dengan pembeli itu masing-masing punya kuasa. Pedagang berkuasa untuk menentukan harga atau menentukan barang dagangannya.
Orang yang membeli juga punya kuasa untuk mau membeli atau tidak membeli. Di sekolah juga begitu. Guru punya kuasa terhadap muridnya. Di perusahaan juga seperti itu. Atasan punya kuasa terhadap bawahannya. Di gereja juga demikian. Petugas keamanan punya kuasa untuk melarang orang masuk kalau orangnya mencurigakan. Jadi semua kehidupan kita penuh dengan praktek-praktek kuasa. Bahkan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita juga ada kekuasaan. Nah, yang sudah berkeluarga ya pasti tahu bagaimana kita sebagai suami dan istri punya kekuasaan, ya kan? Kekuasaan untuk menentukan apa yang mau kita jalani dalam hidup berkeluarga, kekuasaan untuk mendidik anak. Sebagai orang tua kita berhak mengatur anak-anak kita. Sebagai suami dan istri kita berhak mengatur satu sama lain tentang kebutuhan hidup, tentang rumah kita, keuangan, dan lain-lain. Begitu juga kita sebagai anak-anak. Anak-anak juga punya kuasa untuk meminta keinginan-keinginan. Akan tetapi kita mau ingatkan hari ini bahwa kekuasaan di dalam peran kita sebagai anggota keluarga harus dikelola dengan baik. Kekuasaan itu kita lakukan dalam rangka cinta kasih terhadap satu dengan yang lain, sehingga keluarga kita hidup dalam suasana yang indah dan penuh dengan kedamaian. Bisa saudara bayangkan kalau kekuasaan di dalam rumah tangga atau keluarga itu tidak kita kelola dengan baik, akibatnya kekuasaan itu akan menimbulkan perpecahan. Kekuasaan itu akan disalahgunakan karena kita selalu menuntut untuk dituruti keinginannya, dan semua orang di dalam rumah harus menuruti keinginan kita. Itu penyalahgunaan kekuasaan, dan inilah yang membuat keluarga akhirnya tidak hidup dalam cinta kasih. Isinya ribut terus, penuh dengan konflik, dan akibatnya orang-orang yang tinggal di rumah itu pun tidak akan betah berada di dalam keluarga atau rumah. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22. Diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang merencanakan untuk menjebak atau menjerat Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan yang membuat Yesus mendapatkan kesulitan. Pertanyaan yang sebenarnya sederhana, yaitu tentang membayar pajak kepada Kaisar, boleh atau tidak. Pertanyaan ini menjadi sulit karena Israel waktu itu sedang ada dalam penjajahan bangsa Roma. Israel sedang dijajah dan dikuasai oleh Roma, maka sudah tentu Israel harus membayar pajak kepada Kaisar Roma. Nah, jadi dengan pertanyaan ini, kalau Yesus menjawab harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Tapi sebaliknya, kalau Yesus menjawab tidak perlu membayar pajak, maka Yesus pun akan dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah, oleh penguasa pada waktu itu. Jadi serba salah. Pertanyaan sederhana, tapi mengandung resiko yang besar. Nah, akan tetapi Yesus tahu kejahatan hati orang-orang Farisi, sehingga dengan penuh kuasa dia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Itu sebabnya sambil memegang mata uang yang ada gambar Kaisar, Yesus kemudian bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Orang Farisi menjawab, "Itu adalah gambar dan tulisan Kaisar." Berdasarkan jawaban ini, Yesus memberikan penjelasan tentang pertanyaan tadi.
Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan jawaban ini seolah-olah Yesus mau mengatakan, kalau engkau hidup sebagai warga negara dan engkau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, maka engkau harus membayar, maka engkau harus ikut menanggung apa yang kau nikmati dari fasilitas yang diberikan pemerintah. Sama, kita juga begitu kan? Kalau kita menikmati jalan raya yang halus, ya, kita bisa menikmati kebersihan di jalan, kebersihan garis, ya, itu semua kan fasilitas yang diberikan pemerintah dan kita nikmati, maka kita harus berkontribusi, ikut membayar pajak, kata Yesus. Tapi di sisi lain Yesus juga berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Nah, bagi kita orang beriman, apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Apa yang wajib kita berikan? Tentu adalah semua hidup kita yang kita berikan. Karena semua yang kita terima dari Allah, hendaknya kita berikan kembali kepada Dia dengan hidup yang taat dan mencari kebenarannya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang Tuhan Yesus mau di sini adalah penghormatan kita kepada pemerintah atau penguasa diletakkan di bawah penghormatan kita kepada Allah. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, kuasa yang dimiliki orang Farisi ternyata bukan untuk menyatakan kebenaran, tapi kuasa itu mereka pakai untuk kepentingan mereka, yaitu untuk menjebak Yesus dan ingin menyingkirkan Yesus. Demikian juga dengan kita, saudara. Berhati-hati ketika kita merasa punya kuasa. Jangan menggunakan kuasa itu untuk kepuasan diri kita, untuk kepentingan diri kita, dan lalu kemudian kita menindas orang lain. Bukan. Jadi betapa penting kita harus mengelola kuasa, mengelola apa yang ada pada diri kita dengan dasar kita kasih kepada Allah, agar dengan kuasa yang kita miliki kita mendatangkan kebaikan bagi orang banyak, dan khususnya di dalam keluarga kita masing-masing. Contoh sebagai seorang ibu dia punya kuasa untuk menata rumah, kuasa untuk merawat keluarganya, kuasa untuk menyiapkan segala sesuatu di dalam rumah. Nah, kalau kuasa ini dikelola dengan baik, dengan penuh kasih, maka rumah itu, keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh dengan keindahan. Keluarga itu akan menjadi seperti sebuah taman yang indah, yang penuh dengan kembang-kembang yang berwarna-warni. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang memberikan kesegaran kepada setiap orang, dan setiap orang yang tinggal di rumah itu akan betah, akan nyaman, akan merasakan damai di dalam rumah itu. Tapi ingat, ketika kuasa itu disalahgunakan, ketika kuasa itu dikelola dengan semaunya, maka ibu itu hanya mau merasa dirinya yang paling benar. Dia hanya ingin mengatur dan tidak mau mendengarkan orang lain. Dia hanya selalu menuntut agar keinginannya dipenuhi. Maka ini akan menjadi sebuah kerugian bagi orang-orang yang tinggal di rumah. Rumah itu akan bagaikan neraka. Orang-orang yang tinggal di rumah itu tidak akan betah.
Jadi betapa pentingnya kita di tengah keluarga ini. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak, kita sebagai orang tua, kita semua punya kuasa. Tapi pakailah kuasa itu dengan penuh kasih. Bukan untuk memuaskan diri kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita semua. Dan yang terakhir, yang kedua, dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam menjawab pertanyaan tentang pajak kepada kaisar, kita juga diingatkan hanya kepada kuasa Allah kita harus tunduk dan memberikan segala-galanya. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita berasal dari Tuhan. Betul, pemerintah harus kita taati aturannya. Kita harus patuh terhadap hukum. Tapi semua itu harus diletakkan di bawah ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Sama juga dengan keluarga kita, saudara-saudara. Mari kita merawat keluarga kita masing-masing dengan menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga yang berkuasa penuh. Yang berkuasa penuh bukan orang tua, bukan suami istri, bukan anak, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berkuasa, dan dialah yang menjadi kepala di dalam keluarga. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kemuliaan untuk Tuhan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di minggu yang ketiga bulan keluarga, kami ingatkan bahwa kami harus menjadikan hidup kami sebagai hidup yang penuh dengan kasih, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Peran kami sebagai anggota keluarga, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, biarlah peran itu boleh kami jalani dengan ketaatan kepada Tuhan, bukan dengan kemauan diri kami sendiri, apalagi dengan menyalahgunakan kuasa yang kami miliki di dalam keluarga kami. Sehingga dengan demikian sering terjadi keluarga kami timbul perpecahan, konflik yang mendatangkan ketidaksukacitaan dalam keluarga kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus belajar menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami mau menyatakan hidup kami semua, pekerjaan kami, keluarga kami, semua yang kami lakukan, biar semua boleh ada dalam campur tangan Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Berkati pemerintah, negara kami, baik kota Bandung ini maupun juga di tengah bangsa kami. Bila segala kebijakan pemerintah boleh mendatangkan kebaikan bagi
rakyat, bagi seluruh masyarakat yang ada. Khususnya di masa-masa pandemi yang belum usai. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, sehingga dengan penuh bijaksana, dengan hikmat, pemerintah negara kami boleh menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat. Menaikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun, di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata, kita tahu itu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka, marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan yang kita berikan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami. Tak habis-habisnya berkat dan kebaikan-Mu yang kami rasakan sekalipun di masa-masa sulit dan tak menentu seperti saat ini. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur atas segala peristiwa yang boleh terjadi. Pada saat ini kami membawa ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, sertai dan bimbing orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat daripada-Mu boleh menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.